akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan, kan kedinginan, kan kedinginan, kan kedinginan. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita memperingati lahirnya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas, ciples, wajar membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Memang rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kata siapa, Ustaz? Kata lagu. Kata saya. Rasa cinta pasti pada makhluk yang rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Asik. Ustaz kok nyanyi? Emang gak boleh nyanyi? Boleh. Boleh. Kata guru saya Tajuddin, kalau orang senang nyanyi, bisa nyanyi, hidupnya nggak bakalan belangsak kalau kayak. Itu kata guru saya. Pikir-pikir benar juga. Kalau orang senang nyanyi, pintar nyanyi, ternyata hidupnya nggak sengsara kalau. Makanya kembangkan dengan nyanyi itu indah. Hidup menjadi indah, tidak kaku. Senyum aja indah, nyanyi indah, semua ini dengan nyanyi. Baca rawi aja tuh Al-Barzanji, ya, kita baca dengan nyanyi. Ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi wal imla bismillahil aliyah mustadir fayadul barakati ala ma analah wa awla. Kan enak. Dengan seni kan jadi indah. Coba kalau nggak ada seni ada nanti warnanya muasadun. Lima yusoli, yusalim, yubarik aleh. Enak apa enak? Dengan seni hidup menjadi indah. Kalau kita baca Quran dengan seni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kori. Niru aja niru. Iya kori saya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Niru aja. Saya juga memang pernah jadi juara 1 tingkat RT. Jadi kalau RT mau ngadu dengan saya, ayo. Kira-kira menang siapa? Menang RT baru. Dulu pernah ikut musyawarah tingkat RT juara 1. Pesertanya semuanya 10. Yang 9 nggak datang. Jadi ada musuh sana. Jadi diumumkan oleh Dewan Hakim, keputusan Dewan Hakim musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Tajuddin Hasan, keprok sendirian aja. Emang peserta lainnya nggak ada. Gila, dapat juara. Kebetulan dari tingkat RT ada penyelenggara yang tinggi tingkat RW. Nah oleh Pak RT dibawa. Tajuddin ikut musabaqah tingkat RW, berarti melawan putusan RT. Dapat lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, girangnya itu Pak RW.
pesertanya dapat, Pak RT dapat, pesertanya tingkat RW. Oleh Pak RW dibawa lagi ke tingkat desa, kelurahan. Dulu kan begitu ya? Dulu begitu ya? Di tingkat kelurahan, tingkat desa, antar RW, utusan ini, utusan RW ini, RW ini. Begitu diumumkan oleh Ketua Dewan Hakim Sabaqatilatul Quran tingkat kelurahan, Tajuddin Hasan dapat lagi. Alhamdulillah. Waktu itu belum punya bini, belum punya istri, bini kasar amat. Istri belum punya bini. Di tingkat desa oleh Pak Lurah diikut sertakan ada MTQ tingkat kecamatan. Kata Pak Lurah, Pak Judin ikut tingkat kecamatan mewakili kelurahan. Tingkat kecamatan bertanding lagi, diputuskan lagi oleh Ketua Dewan Hakim Musawaqatilawatil Quran tingkat kecamatan, Tajuddin Hasan dapat lagi. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini betul-betul mengangkat Al-Quran. Di tingkat kecamatan, kemudian ada tingkat wali kota, tingkat kabupaten. Kalau di Jakarta tingkat wali kota, kalau di Kota Bekasi ada tingkat wali kota, ada tingkat kabupaten, mewakili kecamatan. Diumumkan dapat lagi Tajuddin Hasan. Sudah berapa kali juara terus tuh? Udah 5 kali ngitungin juga. Kalau ibu ke rumah saya itu piala numpuk. Di tingkat wali kota dikirim oleh wali kota ke provinsi. DKI tingkat provinsi. Kalau di sini tingkat provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Waktu itu tingkat provinsi DKI Jakarta. Antar wali kota. Dapat lagi Tajuddin Hasan. Alhamdulillah. Ada MTQ tingkat nasional. Kelima di Jakarta, pertama di Makassar, kedua di Bandung, ketiga di Banjarmasin, keempat di mana? Lupa lagi saya. Pertama di Makassar, kedua di Bandung, ketiga di Medan, keempat di mana tuh? Banjarmasin, kemudian kelima di Palembang, kelima di Jakarta, keenam di Provinsi Jawa Timur, ketujuh di Palembang. Tingkat nasional itu seluruh Indonesia mewakili. Alhamdulillah masuk finalis tingkat nasional, juara tingkat nasional. Alhamdulillah. Itu Al-Quran. Maka saya minta kepada para orang tua, wahai para orang tua, perhatikan anak cucu kita. Kita bersyukur di tempat kita ini ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada ustadzah. Laulal ulama la halakat dunia. Kalau tidak ada ulama yang memimpin kita, mengarahkan kita, membimbing kita, bisa rusak kampung kita. Betul apa betul? Betul. Maka syukur kepada Allah, syukuri. Musolanya indah, ada ulamanya, sehingga anak-anak kita, termasuk kita para orang tua, belajar. Sampai kapan belajar itu? Sampai mati, jangan berhenti. Kalau udah mati nggak usah ikut belajar lagi. Mati, udah mati, jangan ikut belajar lagi. Udah dikubur, udah jangan balik ke musola mau ikut ngaji, jangan. Pikirkan. Wal yahzan ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan
suara 80 dulu lain. Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah. Kira-kira Bapak Ibu, anak kita pinter ngaji, pinter membaca Al-Quran dengan suara yang indah, bagaimana perasaan orang tua Bapak Ibu? Berarti berhasil bikin anak. Berhasil bikin anak gak bisa baca Al-Quran, buta huruf baca tulis Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana perasaan orang tua? Sedih. Berarti gagal bikin anak. Apa yang diharapkan? Kecuali anak cucu kita di kemudian hari menjadi manusia insan yang beriman, bertakwa, beribadah, berakhlak. Masya Allah, orang tuanya di saat meninggalkan dunia yang fani ini, masuk ke alam barzah, alam kubur, ada kiriman doa dari anak yang saleh, yang salihah. Alhamdulillah. Cetak anak-anak kita. Sebab di saat kita semua sudah masuk ke alam barzah, ke alam kubur, hanya 3 perkara yang mengalir terus membela kita. Amal soleh kita, pertama amal sedekah jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga mempunyai anak yang saleh, yang salehah, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Hadirin, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW berarti kita mengikuti jejak langkah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah utusan Allah. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita, maka Muhammadun aba ahli min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ma